masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng sama Ovik. Dan kali ini ada seseorang yang saya undang khusus datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol bareng, yaitu ada Diah Novi. Hai. Diah Novi atau Novita? Diah Novia. Diah Novia ya, Diah Novi. Tapi terkenal Diah Novi ya? Ada Anya. Ada sih, adanya Diah Novia tetap ya. Kan di YouTube Diah Novia. Oh iya betul. Di YouTube-nya Diah Novia tuh, jangan lupa subscribe juga ya. YouTube-nya. Dislike. Oh, jangan dong. Di like ya. Dan juga Diah Novia ini terkenal sebagai seorang penyanyi solo. Tapi kuliahnya di Jogja ya. Iya. Penyanyi solo yang beberapa waktu ini dia menyanyikan lagu-lagu yang aku kena banget sih, lagu pas kamu nyanyi lagu almarhum Didi Kempot sih. Iya, Itu dahsyat banget sih. Ya. Dahsyat banget sih itu luar biasa banget sih. Lagunya juga keren soalnya. Ya betul, setuju aku. Lagi sibuk apa aja nih selain itu? Paling sibuknya kayak kebetulan sekarang kan di Jogja syutingan udah mulai jalan ya, tapi tetap memenuhi protokol, jadi syuting aja, terus juga bikin konten-konten, sama kebetulan prepare untuk S2 gitu aja sih. Wow, prepare buat S2 keren banget. Tapi sebelum Amin. Tapi sebelum kamu S2 ya, ini aku punya ini. Nah, ini buat penyegar mulut. Jadi dia fresh banget di mulut dan juga bisa membantu menyegarkan nafas dan juga memberikan sensasi segar dan dingin di mulut. Nih kita pakai dulu. Ini yang lagi viral itu ya, katanya obat COVID. Ya, viralnya iya, tapi sebenarnya nggak buat obat COVID juga. Ini sebenarnya buat menyegarkan mulut aja. Jadi biar lebih seger aja mulutnya, dan juga sih mungkin mencegah bakteri-bakteri juga ya. Tapi kalau lebih lanjutnya bisa lihat aja di YouTube tuh banyak banget sih. Banyak banget ya. Hydroxy ya. Kita pakai dulu ya. Ya, aku ngobrol lagi dong bareng sama kamu. Sekarang mau prepare untuk S2-nya. Iya. Kenapa akhirnya kok mau melanjutkan ke jenjang S2 nih? Padahal udah cover-cover masih jalan, terus manggung-manggung jalan gitu. Sebenarnya sih karena kan kebetulan kan kesibukan aku kan kayak di YouTube, terus syuting itu kan freelance ya, nggak ada ketetapan waktu yang kayak kerja kantor pagi sampai. Nah, jadi alangkah baiknya kalau misal aku bisa bagi untuk ambil S2, kenapa enggak gitu sih. Itu aja sih sebenarnya gitu. Jadi kayak berarti ada niat mau kerja kantor juga? Enggak juga sih, cuman nggak tahu, pengen aja gitu. Tapi sebenarnya nggak pengen ngambil S2, tapi setelah kesini kayak kadang ada beberapa hari yang kosong gitu, kayak free banget gitu, kayaknya asik ya kalau ngambil S2, terus di waktu free itu kita bisa sekalian sekolah gitu. Oh, memanfaatkan waktu lebih baik gitu, lagi gitu ya. Dan kebetulan kalau YouTube kan sendiri, jadi kayak lebih fleksibel, karena kita bisa konten malam atau pas lagi free, lagi kuliah gitu. Sudah berapa banyak video sih kontenmu itu? Berapa ya video? Soalnya tuh aku gabung sama temen kan, jadi kayak kadang aku take 4 lagu, 2 lagu buat channelnya temanku, 2 lagu buat aku gitu. Jadi kayak nggak tahu udah berapa video, tapi yang di tempatku tuh sekitar kayaknya belum ada 50 deh. Kalau kamu konten sendiri gitu seminggu bisa sampai berapa kali konten gitu, atau berapa kali nyanyi? Kalau seminggu sebenarnya kita tuh ada jadwal 2 hari sekali upload ya kan gitu. Nah, cuman karena kebetulan tim video aku juga ada kerjaan yang lain, jadi kadang lebih kayak fleksibel gitu loh, kayak hari ini nih free, yuk kita take. Oke. Tapi yang jelas seminggu sekali lah ya. Ya, seminggu sekali wajib. Oke. Dari lagu dari sekian banyak lagu gitu yang kamu cover gitu ya. Yang sangat mengena banget lagu apa? Lagunya Pak D. Pak Didi Kempot ya? Iya. Itu emang dahsyat banget sih. Yang lagu Banyu Langit. Banyu Langit ya? Wah, itu emang dahsyat banget sih. Dikit dikit Boleh ya? Dikit aja deh. Ngalemo neng aku, ben radang kesiramu. Kenapa salah lirik aku? Ini emang saya nih emang preman semua, bikin berdek aja sih.
Bisa nggak ini direkod aja terus kalian pada keluar gitu. Biar tamu saya nggak berdeg-degan ini gitu. Nggak apa-apa. Okay. Tapi itu sedikit aja, nanti kita lanjut lagi Iya, ya. oke. Jelas nih. Tapi kalau menurut dia sendiri, dengan apa yang sudah dia jalani ini menjadi profesi? Untuk saat ini aku mengiyakan jadi profesi karena ngerasa nyaman. Ngerasa nyaman. Wah, enak banget dong kalau kamu nyaman aja tuh jadi profesi gitu. Iya, enggak, maksudnya apa ya? Lebih senang untuk profesi nyanyi gitu sih. Betul. Berarti nggak apa-apa dong, sah dong kalau aku bilang dia itu adalah penyanyi gitu. Iya. Risih nggak ya? Enggak Enggak juga ya? sih. Enggak ya? Padahal kamu kuliah di teater ya, iya. di Studi Indonesia ya, teater ya. Enggak, tapi tetap mau mengembangkan aktingnya juga. Iya, pasti sih itu. Karena kalau ilmu teater bisa masuk ke semuanya sih, Kak, gitu. Lebih nyaman apa dari penyanyi atau aktris misalnya? Kalau aktor kan cowok misalnya kan, aktris gitu. Penyanyi. Karena gini, sebenarnya sih kalau dibilang suka semuanya. Tapi lebih nyamannya dan lebih efisiennya tuh lebih ke nyanyi gitu loh. Kayak kalau syuting kan kita dari pagi nih sampai malam, kadang callingan jam 4 pagi sampai malam gitu. Jadi kayak lebih capek ke waktu gitu sih kalau syuting. Kalau nyanyi kan ya misal jamnya segini, ya udah selesai di itu gitu. Tapi ilmu-ilmu teater yang kamu dapat kamu bisa aplikasikan ke nyanyi juga. Nah itu, ya kan? kenapa aku suka juga di teater, acting itu karena ilmunya yang bisa diambil. Betul. Misalnya pas lagu sedih ya acting sedih apa segala macam itu masih lebih gampang untuk masuk kan. Betul. Jadi masih tetap bisa diaplikasikan ya. Betul. Udah S1 loh dia ini, wes luar biasa loh S1. Teater ya kan. Saya untungnya bersandiwara. Wih. Kenapa bersandiwara? Enggak. Kan teater acting maksudnya. Iya benar. Oke, dia tapi untuk mencapai sampai saat ini sebenarnya seorang sosok dia waktu kecil tuh seperti apa sih? Sebenarnya aku tuh kalau kecil dulu suka imajinasi, suka ngomong sendiri di depan kaca, Kak. Oke. Jadi kayak apa yang terjadi pada saat ini gitu, kayak aku nyanyi terus kadang syuting gitu tuh aku kayak flashback lagi ke belakang gitu loh, kayak aku tuh di depan kaca suka ngomong sendiri, nangis-nangis, marah-marah, kadang pakai baju nari-nari gitu-gitu sih gitu. Jadi emang dari kecil udah aktif ya, Bun? Iya, udah aktif ya, Bun, gitu. Tapi emang dari kecil suka nyanyi? Iya, kalau nyanyi ya dari kecil. Oke. Kalau acting baru pas masuk kuliah 2015 mulai masuk teater, bahkan aku tahu acting dunia teater pas waktu kuliah itu. Dan ternyata banyak banget yang diambil. Oke, tapi dari kecil sampai sekarang untuk di bidang nyanyi gitu ya, ada nggak sih pernah pengalaman yang aku dapat prestasi ini mas bla 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 ini atau gitu? Kalau dari kecil sih aku seringnya ikut lomba FLS 2N, Festival Lomba Seni Pelajar itu. Dari SMP kelas 1 sampai kelas 2 SMA itu selalu makilin dari kabupatenku gitu ke provinsi. Oke, menjadi seorang penyanyi solo. Gitu. Oke, perwakilan ya? Ya, perwakilan dari Kabupaten Blitar. Oke, dari Kabupaten Blitar ya, karena memang dia ini aslinya dari Blitar ya, kecil di sana ya? Iya. Kecil di sana dan akhirnya kuliah di Jogja sampai sekarang. Sampai sekarang deh. Nyaman di Jogja? Istimewa banget. Akhirnya kamu bisa, aku mau tanya nih, akhirnya kamu bisa sadar kalau nggak usah ya, tapi suaramu bagus gitu, kamu menyadari itu dan kamu akhirnya ya aku jadi penyanyi nih gitu. Mungkin kalau dari kecil kan mungkin dorongan orang tua terus juga cuman seneng gitu, suka aja gitu, tapi akhirnya menyadari suaraku bagus dan aku pengen jadi penyanyi aja deh gitu. Jadi profesi itu kapan? Kalau untuk profesi kan profesi itu ketika kayak misal kita udah nyanyi terus menghasilkan uang gitu kan. Iya, oke. Nah, tapi kalau menyadari bahwa aku mau nyanyi terus nih, itu tuh dari SD kelas 3 waktu itu lomba sekecamatan. Sekecamatan gitu, nyanyi gitu. Aku pertama kali inget nyanyi lagu Ibu Pertiwi. Nah, mulai dari situ kan aku dapat juara 2 kalau nggak juara berapa gitu. Nah, mulai dari situ kayak yang itu jadi salah satu motivasi aku untuk aku nyanyi terus nih, aku mau ikut lomba terus nih. Tapi pada waktu itu lomba terus. Terus pas waktu SMP kelas 1 ada salah satu orang grup musik gitu ngajak buat
nyanyi gitu di acara weddingan. Nah, mulai dari SMP kelas 1? sampai Udah nyanyi weddingan ya? dari Luar biasa loh nyanyi ya. weddingan gitu. Nah, waktu itu kalau weddingan kan udah dibayar tuh. Nah, mulai dari situ udah kayak enak ya, maksudnya nyanyi hobi tapi dibayar gitu. Oke. Berapa kali? Berapa dibayarnya? Oh, jadi ambigu ya. Berapa dibayarnya? Kalau- Pertama kali maksudnya itu. Oh, Oke ya. Berapa pertama kali dibayar itu? kalau weddingan pada waktu itu aku SMP kelas SMP kelas 1 1. itu aku kalau nggak salah 100.000 100.000 weddingan. weddingan ya. Cuman pada saat itu aku sering ikut kayak band-bandan, Ya, reguleran yang nggak dibayar, Ya, pernah ya. band-bandan juga gitu. Hmm. Cuman apa katanya tadi cuma dibayar 2 2M. makasih Mbak, itu tidak sering gitu loh. Tapi nggak apa-apa karena aku kalau pas nggak dibayar tuh kita band-bandan banyak temen gitu. Betul Jadi sih, kayak betul. bangun relasi aja gitu. Bangun link, relasi dan nambah jam terbang, mas segala Gitu macam ya. kan. Karena kalau di weddingan kan cuma bangun kecil, kalau Mm-mm. band-bandan kan gede. Kalau waktu SMP gitu apa lagu-lagunya waktu weddingan? Ya karena di Jawa Timur ya, Jawa Timur, jalur Pantura ya kan. Misal dari awal jawabnya, Mbak nyanyinya nanti nggak boleh nyanyi dangdut ya, nyanyinya iya. lagu-lagu apa nostalgia, lagu pop. Hmm. Tapi tetap aja yang rewang di belakang, Mbak lagu dangdut dong gitu. Jadi tetap lah, Dulu dangdut ya. tetap ya dangdut. Akhirnya dari SMP berarti boleh nggak aku bilang dari Ya, SMP ya? SMP lah. SMP sampai sekarang akhirnya punya karir yang luar biasa menurutku dan sudah banyak sekali beberapa aku lihat panggungan yang sudah dia lewati Alhamdulillah. gitu kan. Ada nggak sih dukanya gitu? Dukanya sih kalau Pas lagi mau manggung gitu. sebenarnya kalau dukanya tuh pas waktu sebelum menginjakan kaki di Jogja malahan Oke, gitu loh. oke. Kayak misal Apa itu? kayak nyanyi dulu kayak misal tiba-tiba nggak ada yang antar atau gimana akhirnya berangkat sendiri pulang jam 12 malam. Oke. Kan kalau weddingan kadang selesai jam 11 Iya, jam 12 malam gitu, kadang Motoran sendiri? motoran lewat hutan-hutan kayak gitu. Biasa karena kan di Blitar kan nggak yang sekota Jogja gitu. Ya, ya. Kayak gitu sih, cuman aku ngerasanya kayak nggak apa ya, nggak duka ya, mungkin Nggak. duka pada waktu itu gitu. Betul, Tapi betul. sekarang jadi kayak yang sekarang tuh lebih bisa menata untuk mengurangi hal yang tidak diinginkan gitu loh di depan. Gitu sih Kak. Oke. Kayak misal dulu aku pernah ikut ikut nyanyi gitu kan. Nah terus ada orang yang resek kayak Iya. gitu juga ada Ada gitu. lah ya. Kayak Ada lah ya. gitu sih. Tapi kalau misalnya sebagai seorang katakanlah aku bilang Pernah aku nangis, baru ingat aku. kenapa itu? Jadi ada orang nih, kan itu di weddingan. Ya, ya. Terus ada orang tiba-tiba naik gitu kan. Terus Oh naik panggung gitu. deket-deket gitu kan. Terus aku tuh tetap nyanyi tapi udah muka kesel gitu kan. Maksudnya udah tahu terus orangnya aku lempar, aku dorong gitu terus aku akhirnya kayak jengkel, muka aku udah merah tapi nggak nangis itu. Terus aku berhenti. Nggak lanjut lagi karena risih. Iya, soalnya dekat-dekat gitu loh, karena orangnya nggak tahu ya, itu kan ya di pernikahan nggak tahu dia mabuk atau gimana. Oh. Tuh buat mas-mas yang suka deket-deket dia waktu dia nyanyi dia nggak suka, dia sukanya kalau nyaman. Kalau dia nyaman suka, tapi kalau langsung gitu nggak mau ya kan gitu. Dan tapi dia kalau sebagai kamu kan aku bilang ini juga YouTuber juga ya, karena YouTube pun juga banyak sekali viewernya luar biasa. Apa yang suka dukanya menjadi seorang YouTuber akhirnya kamu? YouTubeku pernah aku hapus, padahal penghasilannya kalau ditotal-total di situ mungkin Udah ada berapa 50 juta. Kamu hapus? Dihapus gara-gara Hah? jadi aku kan bikin YouTube. Pertama Apa? kan Komen netizen? bukan, jadi Apa? aku tuh itu YouTube dari SMA, ya kan? Oke. Dari SMA. Email, nomor udah lupa. Kak, Oke. udah lupa. Nah, waktu itu aku bikin konten tuh kan pembagian sama temen nih, dua di temen, dua di aku. Ya aku upload aja lah di YouTube, maksudnya nggak berpikiran kayak sampai nanti menghasilkan, nanti Oke. ada AdSense gini, harus ada seperti ini, belum berguna seperti itu, nggak tahu gitu. Masuk. Waktu itu ada 20 konten itu dan view-nya tuh nggak ada yang nggak 1 juta ke atas gitu loh. Ya. Nah, terus apa namanya tiba-tiba pas mau tak urusin AdSense nggak bisa
Nah. YouTube nggak mau nerima itu karena aku sering ganti email sama ganti nomor gitu. Makanya makanya sekarang kalaupun ada orang yang mau memulai YouTube, entah itu bakalan naik atau enggak, sebaiknya untuk email, untuk ngurus AdSense ke depan, nomor HP itu sebaiknya dilurusin gitu. Karena kalau YouTube tuh nggak ngerti, kadang tiba-tiba naik tanpa kita pikirin. Betul ya, dan juga investasi ya. Gitu. Karena dari sekarang gitu ya. Iya gitu, karena kayak lagu terpesona aja lagu lama kan, tiba-tiba naikin sekarang. Bener. Tapi kalau untuk seorang dia menanggapi komen-komen netizen di YouTube gimana? Aku sih orangnya santai ya, bodo amat gitu. Maksudnya kalau itu komen sekiranya baik buat aku ya tak pakai, kalaupun ada komen yang nggak baik tapi itu malah membangun ya aku pakai gitu sih. Jadi kayak, tapi aku jarang sih ngeliat komen, biasanya ngeliat orang yang request aja. Oh, request gitu. Malah lebih ditanggepin ya gitu. Daripada komen yang nggak penting gitu ya. Oke. Setuju. Tapi kalau aku ngeliat dia ini kan sosok yang menyenangkan gitu ya, menjengkelkan kali ya, bukan menyenangkan. Happy gitu. Tapi pernah nggak sih dia ini berada di titik yang paling dia sedih gitu? Pernah dong, setiap orang pasti pernah lah ngalamin. Kapan itu ya? Kapan ya? Aku udah agak lama, tahun-tahun kemarin sebelum main YouTube gitu, bener-bener kayak ngerasa sendiri. Kenapa? Ya apa ya, waktu itu aku memang bener-bener kayak, aku sebelumnya tuh bareng sama seseorang gitu, terus habis itu kita memang harus pisah dalam itu, dan aku tuh kan tipe orang kalau udah satu orang sayang gitu, jadi kayak yang bener-bener ini gitu loh, dan pada waktu itu aku juga nggak dekat gitu sama keluarga gitu, jadi ya. Oh maksudnya kamu juga ada sedikit hubungan tidak terlalu menyenangkan kepada keluarga gitu, akhirnya dekatnya sama dia ini gitu. Maksudnya orang terdekatku. Orang terdekatmu gitu. Gitu. Ya pada waktu itu orang terdekatku ya udah lost gitu. Akhirnya jadi kayak yang ngerasa sendiri, ngerasa apa gitu. Tapi dari situ jadi kayak aku sama ibuku jadi ada pendekatan gitu. Oh malah justru jadi lebih dekat ke orang tua. Gitu. Jadi mulai dari sekarang, mulai detik itu jadi kayak aku hanya percaya just my mom. Oke, akhirnya ya. Pada akhirnya kamu akhirnya sadar, ternyata memang mau kita jalan kemana, mau kita melalang buana kemana pun gitu, tetap baliknya ke ibu ya. Even ada temen gitu ya, hanya sekedar menjadi pendengar gitu. Betul, kadang teman juga, sakit, jadi kalau ditanya pilih uang atau teman, gue uang, karena kadang ada temen yang datang kalau ada uang. Oh iya benar, setuju. Tapi kalau aku suruh milih uang atau karir, aku milih uang juga. Karena temen akan datang, karir akan datang kalau ada uang. Oke, dan kita masuk ke segmen 2, yaitu Konco Game. Biar heboh ya. Oke, dia biasanya kan jawab cepat. Ini karena kamu suaranya bagus, aku nggak mau menyia-nyiakan. Bagus. Serius. Suaramu bagus banget. Kalau nggak ada kamu di sini, aduh, kayak gitu. Oke, jawab dengan lagu ya. Oke. Yang pertama, suasana hati dia saat ini. Oke. Laguku sendiri aja ya. Terbebas. Loro ati iki kini sendiri, hanya berteman dengan sepi. Udah. Wah. Lagu emang tuh. Tapi dangdut mengayu-ngayu emang gitu ya? Bener gak sih? Kayak melayu gitu gak sih? Iya. Bener ya? Dahsyat tuh, dengerin tuh ya. Yang kedua. Apa? Kisah cinta dia saat ini. Sama kayaknya ya. Masa sama? Hati juga, diri sendiri juga. Oh gitu ya? Wah, lebih dalam ya. Boleh ya? Sama boleh ya? Boleh, oke. Yang ketiga. Hal yang pengen kamu sampaikan untuk orang tersayang. Menggunakan lagu. Oke, sini ya. Ya. Terserah tersayang. Tersayang.
Kenapa? Kenapa? Ayo. Gue bingung antara ayah atau mak. Yuk, biar adil. Oh, iya, Biar iya. adil. Nggak usah sebut nama kan? Oh, enggak ya. Orang tersayang. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimbang. Oh bunda ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Wah, suaranya kayak ini ya, hidroksi menyegarkan. 2 poin. Yang keempat, hal yang paling dibenci banget. Hal yang paling Dibenci banget. Apa ayo? Apa ayo? hal yang paling benci, Ah. paling benci banget itu di Nah, apa ya? itu nggak boleh. Kau di depanku baik-baik saja, di belakang kau punya mulut aku kesat. Itu yang paling gue jaga banget daripada harus di depan gitu. Jadi ngomong di belakang gitu. Dia kamu kok kayak gitu banget gitu. Udah ngomong Di di depan depan. gitu. Dia kamu kok kayak gitu banget sih. Iya. Bangke lo gitu Iya, ya. gitu. Daripada di belakang. Gitu. Aku suka Oke, gitu sih. berarti lagunya bisik-bisik tetangga Ay. kini mulai terdengar selalu, ya kan? Coba, bisik-bisik. Bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar selalu Di telinga, itu hingga menusuk di hatiku, Iya. gitu. Oke, yang kelima, terakhir nih. Yang ingin kamu sampaikan pada dirimu sendiri saat ini. Yang ingin kamu sampaikan pada dirimu sendiri saat ini. Ku ingin saat ini aku merasa bersyukur dalam masa pandemi yang gak gagal event. Oke, tepuk tangan dong. Oke, aku mau tanya yang pertama. Ini yang pertama sama yang kedua katanya sama, suasana hati dan kisah cinta dia saat ini. Kenapa? Kok lagunya apa tadi? Loro Hati. Lagu singlemu sendiri. Kenapa? Sebenarnya sih nggak loro-loro banget ya, gitu. Biar netizen ngeliat gue kasihan. Tapi kenapa sih kisah cinta? Emang ada apa dengan kisah cinta dia gitu loh? Apa ya, kayak ngerasa jadi sering ngebuang waktu dalam soal percintaan gitu. Oke. Kayak kita menjalani suatu perjalanan percintaan gitu. Oke. Dan pada endingnya juga aku nggak pernah merasa, pas setiap perjalanan pasti ada ilmu yang dipakai. Ya. Cuman dalam perjalanan cinta tuh apa ya yang nggak ada efeknya gitu loh untuk perjalanan hidupku gitu. Jadi kayak sekarang udah malas gitu untuk memulai perjalanan cinta. Jadi kalau misal memang mau serius ya ayo langsung aja gitu. Oh. Jadi kalau oke. pun nyari orang yang Nyari pasangan? nyari pasangan, jadi aku kayak ngelihatnya yang aku konsultasi sama orang tua gitu. Dan Oke. kalau pilihan orang tua kan jelas maksudnya pasti yang terbaik buat Betul. anaknya gitu. Betul Nah banget. kalau misal oke ya udah jalan. Oke, berarti mencari yang kalau mau sama dia Novi langsung yang pasti-pasti aja dan langsung lamar ya. Gitu kan capek ya. Nggak usah basa-basi lah ya. 7 tahun soalnya pacaran Terus? selesai. Wow. Ya. Selesai aja gitu ya. 7 tahun pacaran akhirnya selesai. Dan sekarang Dan kalau- setelah 7 tahun aku berpisah, banyak banget hal positif yang tak lakuin gitu. Oke, itu hikmahnya ya. Oke, itu dia. Tapi kalau yang lagu keempat, yang pertanyaan aku keempat, kenapa kamu kok bisik-bisik tetangga itu loh? Kenapa kok akhirnya kamu bilang kalau ada yang ini, kenapa? Hal itu kenapa terjadi gitu? Jadi gini, aku tuh nggak pernah nyari tahu Masalah. orang yang nggak suka sama aku gitu ya. Betul. Kayak orang nggak suka sama aku, ya udah, lu nggak suka ya itu hakmu, hatimu gitu. Oke. Selagi aku nggak pernah nyakitin kamu ya udah gitu. Nah cuman tuh ada aja salah satu orang yang, maksudnya orang terdekatku atau orang yang sayang sama aku tuh ngasih tahu seperti ini gitu loh. Dan itu jadi kayak
gue nganggap lu tuh udah di sini nih gini. Oh ternyata lu kayak gitu di sini gitu. Dari itu jadi itu jadi kayak hal yang bikin aku kecewa gitu loh. Cuman setelah aku pikir-pikir ke sini gitu, itu sebenarnya ngomong ke belakang tuh lebih kayak ke orang terdekat aku sih. Betul. Tapi kalau sama orang yang nggak terdekat aku itu terserah gitu loh. Bebas lo Bebas aja kamu gitu mau loh. ngomong apa. Toh kita juga nggak kenal gitu Terus, kan. toh kita juga kenal. Bahkan kalaupun kamu mau di belakang kayak misalnya aku nggak kenal, kamu ngomong di belakang nggak apa-apa gitu. Bebas aja. Malahan nggak apa-apa. Cuman untuk orang terdekat gitu. Janganlah kalau bisa gitu. Dan orang terdekatku tuh bisa dihitung pakai jari soalnya. Iya, gitu. iya. Dan orang itu mereka itu adalah orang yang kita sayang sebenarnya kan gitu loh. Jadi kita sayang kan kalau kenapa lu ngomongin gue sih, gue tuh sayang lu sama kamu kayak gitu kan. Kayak lebih kayak komentar juga dalam soal pekerjaan Iya, gitu. betul. Kayak misal gue nih mainnya kurang gini, misal satu tim gitu, nyanyinya gini, jangan di belakang, ngomong di depan aja. Oke, siap. Oke, kita ada di segmen ketiga, yaitu tanya lebih intim lagi. Dia, tadi udah kita banyak ngobrol sama kamu ya dari awal akhirnya kamu sampai sekarang seperti ini. Gitu. Tapi kalau aku boleh tanya sama kamu, jika dia Novia terlahir kembali, kamu pengen jadi apa? Jika kamu terlahir kembali, kamu pengen jadi apa? Gak ada pikiran seperti itu sih. Kenapa? Ya, aku ngerasa apa yang terjadi dalam hidupku itu adalah yang terbaik gitu loh. Jadi ya nggak ada sih. Dan yang paling bikin satu aku nggak ingin terlahir kembali jadi apa? Aku kalau terlahir kembali lagi, aku pengen jadi anaknya ibuku yang sekarang juga. Oke, berarti kamu kalau terlahir kembali pengen jadi anaknya ibumu lagi yang sekarang, Ya. mungkin dengan lebih baik gitu? Atau sudah? Enggak. Pokoknya kalaupun mungkin ada jauh lebih baik dari kehidupanku sekarang, ya alhamdulillah gitu. Ya. Tapi yang jelas aku harus jadi anaknya ibuku yang ada di dunia sekarang. Kenapa akhirnya kamu notot banget pengen jadi anak ibumu lagi? Ibuku salah satu perempuan yang sangat kuat sih bagi aku ya. Menguatkanmu juga? Iya, Ya. gitu. Jadi apa ya, sosok ibuku tuh ya nanti kita bisa ngobrol lagi lah panjang Oke, gitu ya. nanti kita bisa ngobrol lagi ya. Pokoknya yang jelas ibu adalah sosok yang kuat gitu. Ketik di komen ya kalau teman-teman pengen ngobrol lagi dengan lebih dalam sama dia, nanti ketik di komen, nanti kita bikin sesi terbaru lagi ya. Dan selalu ngajarin rasa kata syukur itu sih. Luar biasa. Yang terakhir, yang sudah dia capai sampai sekarang, sebenarnya puncaknya atau goalsnya apa sih yang dia pengen capai gitu? Pengen jadi seperti apa sih gitu? Kalau pengen jadi seperti apa, jelas orang pasti pengen jadi yang lebih sukses dari sekarang ya kan, gitu kan. Cuman yang jelas pencapaian goalsku tuh yang belum tercapai sekarang. Ya. Aku sebenarnya pengen naikin haji ibu aku sama Amin. Allahumma amin. Nah, itu kayak apa ya, kayak ngerasa kalau utang gitu loh. Ya, Kalau misalnya udah selesai, aduh lega deh kayaknya gitu. Dan yang perlu dicatat, Cuman ibuku nggak mau dinaikin haji karena katanya ibuku insya Allah ibu tuh kayak masih mampu kalau naik haji, sedangkan naik haji itu kalau mampu diwajibkan kan untuk kita sendiri. Artinya ya udah plan kedua umroh lah. Umroh dulu bareng gitu ya, kayaknya disuruhnya. Allahumma amin. Karena katanya kalau doa yang seperti itu langsung yang keras gitu. Sumpah pengen banget. Gitu. Allah, oh gak ada gitu. Oke, itulah dia, kita udah ngobrol bareng konco cerita yaitu Dian Novia. Dian Novia, thank you banget. Thank you. Sukses buat karirnya, sukses Makasih juga loh buat udah diundang. YouTube-nya, Instagram-nya nih Dian Novia juga, YouTube-nya juga ini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan follow juga ya. Iya. Kita saling support, saling doakan yang terbaik karena Dian Novia ini juga salah satu adik kelas saya juga. Kita satu alma mater, guys. Yeay. Dan juga teman-teman jangan lupa kalau yang mau
lebih lanjut lagi tadi yang dia bilang kalau mau ngobrol lebih dalam lagi tentang ini kita ngobrol besok bang. Oke, ketik di kolom komen ya. Kalian mau tanya apa tentang dia, ketik di kolom komen ya. Untuk ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.